Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Apni Nurita Saragih dengan NIM 3203111020 dari PPKN 2B 2020 yang diampu oleh Bapak Arif Wahyudi SHMH dengan mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia dengan jenis tugas proyek. Yang pertama, saya akan menjelaskan hubungan antara mini riset, rekayasa ide, dan proyek. Ketiganya saling berhubungan, di mana mini riset yaitu penelitian yang saya lakukan terhadap keluarga, tetangga, dan masyarakat untuk mengulas tentang hukum pidana. Pada rekayasa ide yaitu memberikan solusi atas faktor penyebab masalah yang terjadi, sedangkan proyek yaitu tindakan yang saya lakukan atas solusi yang saya berikan. Berikut ini faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat kurang mengetahui apa itu hukum pidana. Yang pertama adalah budaya hukum yang masih buruk. Yang kedua, faktornya yaitu infrastruktur penegak hukum yang masih minim. Faktor yang ketiga yaitu kurangnya sosialisasi penegak hukum kepada masyarakat terkait hukum di lingkungan. Faktor yang keempat yaitu batasan yang dimiliki oleh lembaga penegak hukum. Dan faktor yang kelima yaitu kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hukum dan keadilan. Solusi yang ditawarkan untuk menyadarkan akan pentingnya taat hukum yaitu Siang bagi kita semua, di sini kami dari mahasiswa Unimed akan membagikan pengetahuan tentang hukum pidana. Perkenalkan, nama saya Elma Sinaga. Yang kedua dari Apni Nurita Saragih. Pemateri ketiga di Fada. Apakah PPT kami sudah terlihat? Sudah. Saudari Apni, saya persilahkan. Baik, saya Apni Nurita sebagai penyaji pertama dari kelas PPKNB 2020. Baik, yang pertama yaitu di sini kami akan menjelaskan materi tentang hukum pidana. Yang pertama itu materi-materi yang tergolong ke dalam hukum pidana yaitu ada pembagian hukum pidana, yang kedua sumber hukum pidana, dan yang ketiga itu karakteristik hukum pidana, yang keempat sejarah hukum pidana, dan yang terakhir ilmu bantu hukum pidana. Baik, materi selanjutnya dibacakan oleh saya sendiri. Pembagian hukum pidana ada 4. Yang pertama, berdasarkan wilayah dibagi dalam umum dan lokal. Yang kedua, berdasarkan bentuk dibagi menjadi tertulis dan tidak tertulis. Yang ketiga, berdasarkan pemberlakuan terdiri dari umum dan khusus. Yang keempat, berdasarkan sifatnya terdiri dari materi dan formil. Baik, materi selanjutnya dibacakan oleh Saudari Diva Dalna. Kepada Saudari Diva, saya persilahkan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkannya berhubung karena rekan kami terkendala jaringan. Selanjutnya yaitu karakteristik hukum pidana. Bersifat publik, oleh karena itu memiliki karakteristik tersebut. Yang pertama yaitu mengatur hubungan antara kepentingan negara atau masyarakat dengan orang per orang. Yang kedua, kedudukan penguasa negara lebih tinggi dari per orang. Dan yang ketiga, penuntut kepada seorang yang telah melakukan tindak pidana tidak bergantung kepada per orang yang dirugikan, tetapi negara wajib menuntut berdasarkan kewenangannya. Terima kasih kepada Saudari Apni. Selanjutnya saya akan bacakan. Sumber hukum pidana itu terdiri dari KUHP, undang-undang di luar KUHP, pidana adat, jurisprudensi, dan hukum internasional. Selanjutnya, sejarah hukum pidana. Pada masa penjajahannya, Belanda berusaha mengodifikasikan hukum pidana dengan diundangkannya konflik Bersuit 10 Februari 1866. WVS dikoordinasikan dengan Kode Penal Prancis yang sedang berlaku di Belanda. Zaman Indonesia merdeka untuk menghindari kekosongan
hukum berdasarkan pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa semua perundang-undangan yang masih berlaku selama belum diadakan yang baru, maka diundangkanlah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 yang kita kenal dengan sebutan KUHP. Baik, selanjutnya dibacakan oleh Saudari Apni. Saudari Apni, saya persilahkan. Baik, slide yang terakhir yaitu tentang ilmu pembantu hukum pidana. Ada beberapa pembantu ilmu hukum pidana. Yang pertama yaitu kriminologi yang membahas tentang kejahatan dan penjahat. Yang kedua Baik, saya ulangi. Slide terakhir yaitu ilmu pembantu hukum pidana. Ada beberapa ilmu-ilmu yang membantu hukum pidana. Yang pertama yaitu kriminologi yang membahas tentang kejahatan dan penjahat. Yang kedua yaitu ilmu antropologi dan kriminal, membahas tentang fisik seseorang penjahat. Yang ketiga yaitu ilmu viktimologi. Yang keempat ilmu sosiologi kriminal yang membahas tentang realitas sosial tentang terjadinya kejahatan. Dan yang terakhir yaitu ilmu psikologi kriminal yang membahas tentang faktor kejiwaan seseorang penjahat. Terakhir, saya akan memaparkan contoh-contoh hukum pidana dalam fenomena kehidupan kita sehari-hari. Contohnya itu berupa pembunuhan, pencurian, perampokan, penipuan, pemerasan, penganiayaan, pemerkosaan, korupsi, penggelapan pajak, dan pemalsuan dokumen dan sebagainya. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, sekian hasil dari presentasi kami tentang pidana. Baik, teman-teman semua, sekian hasil presentasi kami tentang pemberian materi tentang hukum pidana yang berlaku di masyarakat. Jika ada salah kata atau tutur kata yang salah, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Meningkatkan pendidikan. Dengan pendidikan, adanya program belajar khusus tentang hukum pidana dan sanksi bagi pelanggarnya yang berlaku yang harus diwajibkan kepada seluruh siswa. Dengan begitu, masyarakat atau siswa akan mengenal hukum tindak pidana yang berlaku. 3 yaitu penyuluhan hukum secara langsung. Dengan kegiatan penyuluhan hukum berhadapan dengan masyarakat, dapat berdialog dan bersambung rasa, misalnya ceramah, diskusi, temu, dan simulasi. Dengan begitu, setidaknya masyarakat mengetahui apa itu hukum tindak pidana.